Allah akan memberikan balasan yang luar biasa terhadap hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Dalam keadaan berpuasa, hendaknya dia itu la yarfus, jangan mengatakan kata-kata yang keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maliki dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya sahabat Maliki semua? Walaupun puasa sudah di pertengahan bulan ya, tidak terasa. Namun semoga di bulan puasa ini para sahabat Maliki senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Senang sekali saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host pada episode spesial di Ramadan 1446 Hijriah. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa sekali mengenai makna Ramadan dan cinta. Wah, ini tentunya sangat menarik ya sahabat Maliki untuk diulik lebih dalam bagaimana sih makna atau realisasi cinta di bulan Ramadan ini. Telah hadir di studio kita narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan pengasuh dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita sapa beliau Ustadz Haji Gufron SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun puasa tetap semangat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan untuk segala urusannya. Amin. Baik Ustadz, mengenai tema yang akan kita bahas pada episode kali ini mengenai realisasi cinta di bulan Ramadan. Kira-kira makna cinta di bulan Ramadan ini apakah sama halnya cinta antara laki-laki dengan perempuan atau seperti apa kira-kira Ustadz? Monggo silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mas Jayid yang memandu pada podcast pagi hari ini. Saya kira Ramadan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita memasuki bulan Rajab itu di masjid-masjid kan sudah banyak pujian itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah, di situ makna pujian tersebut kita meminta diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mengharapkan datangnya bulan Ramadan atau usia kita sempat untuk bertemu dengan Ramadan dan tentunya dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat bahwasanya Rajab itu bulan Allah, terus kemudian Sya'ban itu bulan Rasulullah, lah Ramadan itu bulan umat Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa kok demikian? Saya kira kita kalau kita lihat dalam beberapa teks doktrin Al-Quran, ketika Allah mewajibkan puasa untuk orang muslim, itu tentunya derajat yang diinginkan adalah derajat takwa. Selain ada imbalan-imbalan yang pahala yang itu sangat kalkulatif sekali, pahalanya dilipat gandakan dan lain sebagainya. Sebenarnya adalah puasa itu untuk merealisasikan hakikat ketika melaksanakan puasa dan setelah, atau pengaruh efek puasa terhadap pembentukan perilaku seseorang. Nah, pada pagi hari ini saya cenderung mengupas tentang cinta ilahi terhadap hambanya, yang Allah selalu menebarkan cinta kepada hambanya. Cuman sebenarnya kalau menebarkan cinta, tentunya yang dicintai itu harus merasa membalas cintanya, harus peka. Jadi kalau Allah memberikan rahmatnya karena rasa cintanya terhadap hambanya dengan bulan Ramadan, tentunya yang dicintai Allah hambanya ini juga merealisasikan wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini bisa kita kategorikan cinta kepada Allah tentunya melaksanakan apa yang
diharapkan oleh pecinta zat yang mencintai kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta kita untuk sesama makhluk, terutama manusia, tentunya kita akan menebarkan cinta sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini di bulan Ramadan Allah memberikan suatu anugerah yang luar biasa, itu tidak lain adalah memberikan suatu kelonggaran atau realisasi rasa cinta Allah kepada makhluknya. Di mana puasa itu kan ibadah yang istimewa. Kalau seluruh ibadah yang lain itu catatan pahalanya itu kan tergantung perbuatan abid atau yang melaksanakan. Betul. Dan Ramadan atau puasa ini itu dalam hadis qudsi Allah itu mengatakan bahwasanya as-saumu li wa ana adzzi bihi. Puasa itu hanya untukku, li bagiku. Terus kemudian hak peto Allah, wa ana adzzi bihi, itu kan hak peto zat yang maha pemberi rahmah. Jadi Allah akan memberikan balasan yang luar biasa terhadap kekasih, terhadap hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Nah, tentunya tidak sembarang hamba Allah. Ya tentunya hamba Allah yang membalas cintanya zat pemberi rahmah itu. Lah, kalau manusia mencintai seseorang, yang dicintai itu pasti kan memberikan senyuman, terus pokoknya ekspresi-ekspresi yang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita sebagai hamba Allah, di situ satu sisi kita merealisasikan wujud cinta, membalas cinta Allah kepada, membalas cintanya Allah kepada kita. Tentunya kita melakukan apa yang dikehendaki zat pemberi cinta. Itu dari aspek esoteris hubungan kita kepada atau hablun minallahnya. Terus kemudian hablun minannasnya, tentunya di puasa Ramadan yang di situ memberikan ajaran-ajaran positif dari aspek psikis, bahkan dari aspek fisik saja kan juga paling tidak kan kita itu puasa Ramadan sumu tasihu, puasalah sehingga nanti akan sehat. Apalagi aspek psikis, kalau kita melihat pembagian puasa oleh ulama, di situ kan ada puasa awam atau saumul awam, saumul khawas, wa saumul khawasil khawas. Ada 3 tingkatan di situ. Kalau yang pertama itu kan menjaga dari segala yang membatalkan yang kelihatan ya, kayak makan, minum, makan, minum dan berhubungan suami istri dan sebagainya. Yang kedua kan kaful jawarih. Kaful jawarih itu mengendalikan anggota tubuh kita, terutama yang bisa berkomunikasi dengan luar kayak mata. Tentunya kita melihat yang baik-baik. Kemudian juga kalau puasa kan malah lisan ya. Ini lisan yang biasanya menggibah-gibah harus ditahan dulu ya. Lah, lisan tentunya menahan omongan kita yang menyakitkan. Nah, dari sini kaful jawarih diantaranya lisan, mata, dan indera-indera yang lain yang diarahkan kepada kebaikan, itu akan menebarkan cinta kepada sesama. Jadi akan menebarkan rasa cinta kepada sesama. Mengapa? Cinta itu dimaknai suatu rasa yang tulus yang diberikan kepada seseorang supaya nyaman dan lain sebagainya. Lah, orang puasa ini itu kan taubahnya belajar untuk mengendalikan diri, menjaga perasaan orang lain, dan tentunya itu salah satu aspek realisasi dari wujud cinta kepada sesama. Makanya dalam kaul itu dikatakan
idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashkhab. Jadi kalaulah seseorang itu dalam keadaan berpuasa, hendaknya dia itu la yarfus, jangan mengatakan kata-kata yang keji. Kata-kata keji itu ya kata-kata yang mungkin kalaulah diucapkan membuat sakit orang lain dan lain sebagainya. Dan wala yashkhab, jangan berbuat bodoh. Berbuat bodoh adalah perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, mungkin kedoliman atau yang mungkin balyeng dan lain sebagainya. Kalau kehidupan zaman sekarang kan sedikit-sedikit balyeng atau menebarkan apa itu ungkapan kata kebencian atau hoax dan lain sebagainya. Ini adalah hakikat untuk mengilustrasikan bahwasanya dalam nilai puasa itu harus menjaga cinta kasih di antara manusia. Makanya lanjutan kau tadi itu idza satamahu ahadun. Jadi kalaulah ada orang yang mengolok-olok atau mencemooh, qatalahu atau mencoba membunuh, mungkin dalam hal apa itu ya, membunuh itu ya umum ya. Tentunya kalau di sini tagnya ya membunuh, menghilangkan nyawa. Bisa saja membunuh karakter dan lain sebagainya, dan sifat-sifat yang terelaborasikan dari sifat yang dilarang tadi itu, pembunuhan. Itu hendaknya seseorang itu harus mengatakan ini shaimun, saya itu puasa. Puasa berarti sedang mengendalikan hawa nafsunya untuk merespon secara merespon, mungkin kalau dicaci, respon cacian dengan kemarahan dan lain sebagainya. Nah, disinilah puasa itu memberikan gambaran yang luar biasa antara hablun minallah, hablun nas ilallah, terus kemudian nanti direalisasikan hablun nas minan nas atau hablun nas min sairil makhlukat, yaitu hubungan manusia dengan seluruh makhluk. Jadi kalau di bulan puasa itu kelihatannya begitu suasananya itu begitu damai, begitu tentram dan lain sebagainya, karena ada hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh seorang hamba ketika melakukan puasa. Terutama tidak membuat sakit orang lain, tidak melakukan sesuatu yang melukai orang lain, bahkan realisasi cinta itu tergambarkan ketika melaksanakan puasa, karena selalu mengendalikan diri. Makanya di situ ada riwayat hadis, saya kira masyhur ya, sudah terkenal itu, wala khalufu famis shaimi atyabu minal miski. Jadi bau mulutnya seorang puasa itu lebih harum dari misik. Masya Allah. Tapi secara faktual ya, secara faktual ya pasti baunya kurang enak. Karena karena kan tidak makan, tidak minum, tidak ada makanan yang masuk. Tapi wala khalufu famisa imi indawahi, jadi atyabu minal miski. Jadi bau mulut seseorang yang puasa itu menurut Allah itu lebih harum. Masya Allah. Lah atyab di sini kalau fakta dibandingkan itu kan sangat jomblang ya. Karena wong realisasinya itu faktanya baunya ya mesti seperti itulah. Istilahnya orang Jawa itu kan abape, jadi seperti itu. Tapi mungkin ada makna yang tersirat.
Jadi mulutnya orang berpuasa itu harum. Harum itu kan identik dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, hal-hal yang disukai oleh seseorang. Lah sehingga di situ mulutnya orang berpuasa itu mungkin saja dari kata-kata yang terjaga ketika berpuasa itu akan disenangi oleh orang lain, atau menebarkan keharuman, kedamaian untuk orang lain. Itu mungkin suatu makna yang tersirat. Tapi kalau secara tekstual ya tentu itu nanti kan ukurannya ketika di surga. Jadi memang baunya orang berpuasa itu atyab minal mis. Minal miski itu mungkin Mas Zayed ya. Ya. Baik, ternyata memang makna cinta itu sendiri itu sangat luas sekali ya Ustadz, dan bahwa memang di bulan inilah yang menjadi momentum kita untuk bisa mengembalikan cinta yang sudah Allah berikan kepada kita ya Ustadz ya, seperti itu. Kemudian Ustadz, kira-kira bagaimana sih Ustadz hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya makna cinta yang sudah Allah berikan kepada kita ini kira-kira? Gini Mas Zayed ya, jadi Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Kalau kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang, maha pengasih, lagi maha penyayang. Lah kasih sayangnya itu nanti akan diwujudkan dalam anugerah-anugerah dari Allah pada manusia ketika di bumi. Terus kemudian Allah itu maha pemberi rezeki dengan sifatnya Ar-Razzaq. Jadi pemberi rezeki yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah itu juga mengingatkan kita. Jadi Al-Jabbar ya, kadang dengan kekuatannya, terus kemudian dengan ketegasannya itu ya Al-Wa'id, memberikan ancaman dan sebagainya. Itu sifat-sifat sempurna yang dimiliki Allah, yang sering kita kenal dalam Al-Asmaul Husna, atau kita ketika ngaji Aqidatul Awam itu kan ada sifat wajib Allah dan lain sebagainya itu. Lah sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, sebenarnya manusia itu kan kalau dalam suatu ayat itu kan dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Jadi untuk ngurusi dunia ini atas kehendak Allah, atas pemberian kuasa Allah kepada manusia. Dan tentunya manusia itu bisa menirukan apa yang dilakukan oleh Allah, tapi dalam arti yang terbatas. Artinya terbatas, maksudnya Allah maha pengasih, Allah bisa mencintai hambanya. Makanya manusia sebagai hamba Allah yang menjadi khalifatullah, manusia juga bisa memberikan kasih sayang kepada sesama, bisa mencintai sesama. Tapi tentunya kasih sayang Allah ya lebih agung daripada manusia. Manusia itu makhluknya kan lemah. Jadi walaupun kasih sayang manusia bisa memberikan kasih sayang, tapi kan itu juga atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah maha pemberi rezeki. Dalam kategori ini manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu yang menjalankan tugas misi kerasulan yang diamanatkan oleh Allah, itu tentunya manusia juga bisa membagikan rezeki, membagikan. Kalau menciptakan kan Allah ya, atau itu atas kuasa Allah. Tapi kan bisa memberikan anugerah rezeki yang diberikan pada orang-orang yang lebih, orang-orang yang kaya lah istilahnya. Jadi itu lah rezeki tentunya ya, pemberi rezekinya nggak seperti Allah, hanya bisa kelebihan hartanya atau menginfakkan sebagian hartanya untuk merealisasikan rasa kasih sayang sesama, untuk merealisasikan rasa cinta sesama. Jadi menebarkan kasih sayang sesama. Jadi di situ
kalau ada tetangganya yang kurang, yes, dibantu. Mungkin dibantu. Baik. Mungkin kalau saya kan dosen ya. Yes. Kalau ada mahasiswa yang kelihatannya kok belum sarapan ini. Ya. Kok melas gitu ya. Kelihatan kurang. Tapi biasanya mahasiswa itu kalau ditawani tambah malu. Mungkin nanti khawatir diketahui sangunnya kok di kalau nanti sama dosennya yang dikatakan seperti apa. Tapi mahasiswa itu juga kadang begitu baik terhadap temannya. Saya itu kan pernah ketika setelah mengajar mau nraktir kelas yang saya ajar. Nah ketika saya itu ngajak masuk warung, kok ternyata mahasiswa yang saya ajar itu tadi mengajak ke warung lainnya. Ternyata di situ ada temannya yang ulta. Saya mau traktir malah ditraktir. itu berarti kan yang traktir itu tadi itu kan memberikan sebagian yang dimiliki untuk orang lain, dan tentunya ya untuk menebarkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Jadi itu Mas Zayed ya. Jadi apalagi puasa yang di situ untuk meningkatkan derajat ketakwaan. Derajat ketakwaan itu kalau takwa saja kan banyak yang mendefinisikan imtisal awamirillah wajtinab nawahi, selalu melakukan perintah Allah, taat kepada Allah, kemudian menjauh larangannya. Dan yang diperintahkan oleh Allah, saya yakin seluruhnya penuh maslahat, penuh kebaikan. Bila berhubungan dengan manusia, saya kira apa yang penuh maslahat bagi manusia. Jadi itu Mas Zayed. Sehingga kan puasa, saya kira juga selain ya memang dalam hadis itu kan akan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosanya, tapi hakikatnya kan juga untuk mengambil inti pelajaran dari ketika kita berpuasa, ketika mengendalikan nafsu yang kurang baik dan lain sebagainya. Kalau dengan puasa kita cinta ya nafsu kurang baik itu ya jidal, musoroah, atau bertengkar, bullying dan lain sebagainya. Ternyata memang walaupun Allah sudah memberikan cinta kepada kita, tapi kita juga harus menyalurkan cintanya kepada sesama manusia itu ya Ustadz ya, karena hablum minallah dan hablum minannasnya harus sama-sama jalan. Baik Ustadz, tidak terasa mungkin kita sudah berada di penghujung episode. Bisa disampaikan Ustadz mengenai pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada sahabat Maliki untuk memaknai cinta di bulan Ramadan ini Ustaz? Terima kasih Mas Zayed. Untuk para pendengar atau mungkin sahabat Maliki yang disebut Mas Zayed, saya kira puasa ini momentum untuk mengembalikan fitrah manusia yang mempunyai suatu nurani untuk selalu berbuat baik, diantaranya adalah cinta. Dan Allah sudah memberikan contoh cinta kepada hambanya di bulan puasa diberi rahmah. Rahmah melakukan puasa akan ditingkatkan pahalanya sebagai reward dari pelaku puasa tersebut. Terus kemudian melipat gandakan pahalanya itu tak terhingga. Jadi tak terhingga. Jadi kalau Allah mencintai hambanya membalas cinta, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di bulan puasa ini adalah suatu rahmat bagi hambanya atas anugerah cinta yang diberikan oleh Allah, bahwasanya ini adalah Syahrul Rahmah. Syahrul Rahmah yaitu untuk merupakan bulan yang penuh rahmat, di mana dosa-dosa diampuni, terus kemudian ketaatan diterima, doa-doa mustajabah dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa kita puasa sebenarnya juga melatih diri kita untuk melakukan nantinya ketika setelah puasa harus ada efek pada ketinggian nurani kita, ketinggian jiwa kita, ketinggian perilaku kita, ketinggian sikap kita pada sesama untuk saling tolong menolong, saling mencintai dan lain sebagainya. Jadi itu.
Jadi sebenarnya puasa itu kan madrasah, latihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan efeknya harus ada nanti setelah puasa ya. Jangan terus tawuran dan sebagainya, harus berdasarkan rasa cinta yang menciptakan kehidupan yang damai dan sebagainya. Baik. Dan intinya berarti memang harus terus direalisasikan cinta kepada sesama, dan tidak hanya di bulan Ramadan ini tapi hingga nanti setelah bulan Ramadan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ghufron tadi dapat menjadi muhasabah diri bagi kita sahabat Maliki, dan menjadikan diri kita menjadi insan yang lebih baik, insan yang saling menghargai dan saling tolong menolong antar sesama. Terima kasih Ustadz Ghufron atas kehadirannya di studio. Mungkin ada artikulasi yang kurang jelas dan lain sebagainya. Baik Ustaz. Mungkin insya semuanya maslahat. Semua maslahat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kali ini, sahabat Maliki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan nantikan episode spesial Ramadan lainnya. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.